wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang ditunjuk pertama oleh ya experience juga ini. Ya, alhamdulillah saya di perusahaan properti terutama properti kafling. Nah, namanya Simli Property. Tapi dalam hal menjalankannya kita pakai namanya Dean Management. Dean Management ini berdirinya sebenarnya udah lama. Dulu saya bergerak di bidang konsultan manajemen, bantu orang bikin usaha dan macamnya seperti itu dengan aturan-aturan agama seperti itu. Banyak hal kalau saya baca buku-buku semua kayak Dale Carnegie, David Joshua dan lain, ternyata semuanya udah ada semua digital. Akhirnya sudah saya kembali aja seperti itu. Nah, akhirnya di kantor saya pun juga gitu. Sebelum ketika saya dulu coaching katanya ada energi negatif ketika mau masuk kantor harus pakai namanya form imajiner. Saya ganti kalau di saya masuk kantor harus punya wudhu, harus doa dulu, harus ngaji dulu baru kita ada kajian setiap hari. Kajian kitab bukan ngaji Quran itu, ngaji kitab setiap hari berubah jadwalnya beda-beda seperti itu. Terus apa yang menarik yang kita dapat dari semua itu? Ya, kemarin kita sempat konsulkan kepada salah satu mentor gitu. Ini kita merekrut syaratnya begini. Kata mentor, ini mau merekrut santri atau karyawan kayak gitu. Kayak tadi kan disuruh sampaikan visinya apa, kulturnya. Ya saya sampaikan di situ. Muslim, nanti harus punya wudhu, dia masuk kantor harus begini seperti itu. Terus di kantor juga nggak mirip, lebih seperti ini, lebih mirip kafe daripada kantor di kantor itu. Terus tidak boleh lembur, nggak ada lembur karena kita pernah belajar namanya balancing, katanya harus seimbang antara kehidupan di kantor, keluarga dan macamnya. Saya pikir mereka punya hak atas keluarganya, dia punya hak atas harus berbakti sama orang tuanya. Jadi saya larang lembur. Tapi kalau mereka, yang terjadi malah mereka lemburnya di rumahnya masing-masing sampai jam 1 masih ngobrol di grup. Tapi mereka keberadaannya di rumahnya masing-masing. Itu yang menarik. Terus yang selain yang menarik itu ketika saya mencat yang nggak produktif dan macam, tidak terjadi makian dan macam, kita malah nangis-nangis bareng kayak perpisahan sekolah gitu. Kayak gitu, karena kita ibarat bukan atasan bawahan kayak guru murid seperti itu. Karena saya bilang ketika saya pecat di sini tuh sejak awal sudah disampaikan bahwasanya rezeki itu bukan dari saya tapi dari Allah. Saya hanya salah satu infrastruktur pengantar rezekimu seperti itu. Artinya kalau saya tetap satu, di luar sana lebih banyak yang terbuka, barangkali lebih besar. Ya banyak hal yang disampaikan, akhirnya happy, malah nangis-nangisan gitu. Sampai sekarang juga hubungan masih baik semuanya seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Kalau dulu Dean Management itu hanya sekedar nama, saya gembar-gemborkan ini sesuai Al-Quran begini-begini, saya nggak pernah menyampaikan. Terakhir CEO 2 kalau salah, saya menyampaikan ke Mas Satya, saya manajemen ini benar-benar saya aplikasikan di bisnis saya bukan hanya sekedar ngomong. Semua yang apa saya sampaikan ada, misal kita SOP, kita sebagai orang muslim SOP itu sebenarnya sudah diajari sejak kecil. Dirimu mau masuk kamar mandi itu ada SOP-nya, kaki kanan dulu apa kiri dulu, baca apa dulu, yang nggak boleh apa, yang boleh apa, semua ada SOP-nya. Mau masuk kamar mandi aja ada SOP-nya, sedangkan maaf bisnis kita pengen besar tapi SOP-nya nggak ada, kan ya kebangetan seperti itu. Ya banyak hal yang mana saya ibrahkan dari semua, dari Quran, dari hadis, kata dari sampai tadi misal jam kerja saya dapetin hadis Nabi Muhammad pernah doa, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi gitu. Saya sharingkan ke teman-teman, ini ada hadis kayak gini gimana? Ya udah Pak, besok lagi masuknya bukan jam 9, jam 8. Sekarang masuknya jam 7. Jadi asar pulang mereka. Dengan asar pulang mereka waktu luang kepada keluarga, anak istri dan macam lebih longgar. Jadi ya keluarga dapat, ini dapat. Yang PR saya yang
yang kalau tadi ada harus jalan, kalau bisa jalan dan lancar itu mereka paham visi misi goalnya dan macamnya, mereka juga happy, mereka loyalnya dapat, happy, pundi-pundinya walaupun infrastruktur bonusnya sudah saya kanalnya saya banyakin, tapi ya banyak capaian-capaian yang belum tercapai. Misal salah satunya ini kemarin pas CEO 1 Gildon 10 kali lipat misal, jujur gagal cuma 5 kali lipat seperti itu. Terus ya kan karena baru 1,5 tahun, jadi yang kedua ini belum seperti itu. Jadi PR saya untuk membuat mereka happy-nya bukan hanya happy di secara perasaan, secara ini, tapi juga happy di rekening gitu. Ya saya nggak bisa mungkiri mereka pasti bukan hanya oh ya di kita juga ada budaya one month one skill, one month one book, one month one e-book. Jadi mereka harus baca buku, mereka juga harus mentranslate atau meresum buku yang apa dia baca. Terus juga 1 bulan mereka juga harus punya 1 skill baru. Begitu. Jadi saya perusahaan properti nggak ada arsitek, tapi insya Allah bisa gambar arsitek karena cuman alumni STM tapi bisa arsitek. Sekarang juga bisa video syuting, juga bisa desain, ya segala macam seperti itu. Jadi happy-nya mereka bertumbuh dan saya pun juga mau nggak mau nggak suka ikutan bertumbuh karena timnya bertumbuh, kalau saya enggak ya. Kayak kemarin sama Mbak Prisna, Pak nyerengan kan sudah ikutan, saya mau ngecas lagi ngecas bersama teman-teman, energinya sesama owner seperti itu. Itu mungkin yang pengen sharing saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good. Ya, Mas Indra, tunjuk orang berikutnya, Mas. Yang sudah ini. Ada yang ditunjuk tapi ya. Terima kasih atas tunjukannya. Yang di perekrutan selama ini, jadi kita tidak menggaji, tidak hanya yang di properti ya, hanya memberikan ilmu. Kita kasihkan ilmu, kita kasihkan training, bagaimana cara menjual, bagaimana listing, bagaimana updatekan ke sosial media. Ya, akhirnya ini seharusnya itu akan bertumbuh, tapi akibatnya tidak bisa bertumbuh dan akhirnya sekarang mereka pada sudah berhasil ya, dia berhasil sudah say goodbye gitu kan. Ya akhirnya seperti yang ownernya harus tahan nafas. Kedepannya ya harapannya bisa bertumbuh lagi ya, karena juga ada yang ownernya sakit, ada yang ini, jadi kita selama beberapa tahun ini bertahan dan bertahan ya. Ya kiranya gitu, karena kalau yang karpet juga karena pandemi penjualan dan lain-lain juga belum bisa, masih tiarap sampai sekarang, dan ada satu bulan ada penjualan. Saya juga masih bertahan, dan sementara karyawan yang di toko itu kan sudah kita rumahkan. Ya, akhirnya kita mulai dari zero. Mudah-mudahan selepas di sini bisa bertumbuh dan berkembang. Terima kasih. Bentar. Tadi
cerita menyenangkan kok jadi. Iya, kayak mau disampaikan gimana? Iya. Kayaknya tersampaikan juga. Iya, oke. Ya udah kita tanya jawab dulu ya. Baru nanti sejam lagi kita cerita bagus lagi. Ini kan langsung merubah jalur cerita skenario film. Ini orang berikutnya kalau mau pamer nggak enak kan? Mungkin aku nambahin gini aja Pak Agus. Mulai dari nol tuh nggak pernah ada menurut gua. Bohong, bullshit, penipu kalau orang bilang mulai dari nol. Coba, paham nggak maksudnya arahnya kemana? Iya kan? Emang mulai dari nggak bisa ngomong lagi kan Pak? Nggak bisa jalan lagi kan gitu? Nol kan itu ya, lahir gitu nol mungkin itu menurut gue. Tapi kita udah belajar ngomong aja butuh waktu setahun, hampir 2 tahun kita belajar ngomong itu. Dan sekarang masih bisa ngomong, itu nggak dari nol berarti kita kan? Masih orang ada yang kenal kita jual karpet nggak dari nol, ada orang yang apa namanya kita udah pernah punya portofolio orang yang pernah beli gitu, itu nggak dari nol menurutku. Aku bingung makanya mau dari nol pernah bangkrut, enggak ada kalimat bangkrut, nggak ada pernah dari nol tuh terlalu overwhelming gitu menurutku ya, karena misalnya aku bunuh Pak Agus terus misalnya ada reinkarnasi lahir lagi ya dari nol tuh gitu. Misalnya ada reinkarnasi ya misalnya. Tapi kalau ini mah nggak dari nol gitu. Nggak ada dari nol. Nggak ada. Jadi Zero to hero itu. Iya, kalau zeronya dari dia lahir oke. Kemarin aku ketemu ada 30 orang. Jadi ini menarik kalimatnya. Kita tuh nggak bisa sampai sini tanpa bantuan orang, sepakat ya? Banyak yang bantu kita, ngajarin kita jalan, baca. Mungkin ada yang waktu kita SMP dia ngasih kita duit bisa makan gitu, atau mungkin ada orang yang menghina kita, mencaci kita sehingga kita bangkit dan berhasil gitu kan. Banyak banget orang dalam hidup kita yang sebenarnya bantu kita. Mungkin kita nggak sadar karena waktu ngalamin nggak sadar, tapi kalau kita tarik mundur, 5 tahun lalu karena dia ngomong gini terus aku putuskan pindah kota ini gitu. Tapi kita ya kayak gitu, atau mungkin dia nemenin aku 3 tahun, atau mungkin jangan-jangan OB di kantor yang dia selalu nyapa tiap pagi aku datang gitu kayak. Tapi kalau nggak sih, nah, kemarin aku minta orang-orang itu buat nulis 5 surat ke orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, sama bikin 2 video. Wah gitu. 30 orang gede-gede semua yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu, nangis semua. Bener-bener 3 jam tuh nangis semua nulis surat itu. Banyak kita tuh yang bisa kita syukuri kan sebenarnya perjalanan hidup ini. Cuma karena nggak pernah ngelihat sisi itunya, jadi kayak seakan-akan nggak ada yang seperti itu. Padahal banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita yang sangat menyenangkan menurutku, sangat menyenangkan, banyak sekali. Atau bahkan tadi misalnya disangsi, kamu nggak pantas buat anak saya misalnya gitu kan. Ternyata dari situ kita malah jadi sukses, justru kita malah harus paling berterima kasih ke orang itu. Jangan-jangan kalau waktu itu nggak dihina, nggak dicaci, nggak dimaki, nggak diremehin, nggak diusir, kita nggak jadi orang misalnya gitu kan. Kan ada juga kayak gitu. Coba deh eksersis sekarang, bayangin bentar, ada orang, orang itu tuh karena dia ngomong atau iya bapak itu, atau dulu teman SMA aku tuh gitu. Coba deh sekarang bayangin bentar. Kalau kita udah nginget itu, kita nggak pernah ngerasa dari nol tuh. Kita udah mengalami banyak hal, aku sampai sini tuh gitu, kayak banyak hal yang pernah aku alami, aku jalani, tantangan aku hadapi, tantangan aku lewati gitu kan. Coba inget-inget tantangan kita dulu kan, mungkin waktu SMP tuh mungkin ya bagi yang nggak mau yang biasa mungkin pengen McDonald gitu kan, terus berhasil McDonald tuh puas banget. Itu juga menurutku perasaan itu loh yang kayak aku berhasil loh dulu McDonald gitu. Tapi karena kita take it for granted cuma McDonald apa sih, sekarang kita bisa ngomong gitu. Tapi saat itu mungkin itu perjuangan gitu. Tapi kan yang kita cari perasaannya Pak. Jadi kayak nyari perasaan dulu, menangnya apa-apa. Ya waktu aku di karpet aku ingat banget, tiba-tiba dia transfer gitu. Yang kita tumpuk itu loh. Overstaking of the state-nya adalah overstaking berhasilnya, confidence-nya, menangnya, bahagianya gitu. Dan kalau mau di-list ayo kita list gitu. Kita pernah bersyukur, kita harus bersyukur untuk apa aja gitu. Pernah berhasil apa aja, pernah menang apa aja. Makin itu yang kita list, itu makin gampang hidup kita, makin enak lihat hidup kita.
Yang jadi masalah adalah ketika kita susah, misalnya kita bisnis turun atau tutup atau bangkrut atau apa, kita ngobrol sama yang lagi susah juga. Akhirnya apa? Pembenaran kan? Oh wajar pandemi. Oh iya, Senasib. industri lagi seperti itu. Sesama orang gagal berkumpul. Iya, dan kalau ini rumus psikologi paling dasar ya, ini paling goblok ya. Tapi aku bukan berarti ini bilang benar, tapi goblok. Paling goblok itu kalau mau bahagia lihat orang lebih susah kan. Kalau mau bahagia kita lihat orang lebih susah, yang lebih jatuh, lebih bangkrut, utangnya lebih banyak gitu. Kalau mau sukses lihat orang yang lebih sukses gitu. Ketemu sama orang lebih sukses. Jadi kita serah mau bahagia atau sukses gitu kan. ini dasar loh, tapi ada psikologi lanjutannya. Tapi dasarnya kira-kira gitu, mayoritas manusia susah lihat orang senang lihat orang susah gitu kan. Tapi menurutku nggak ada kalimat dimulai dari nol gitu. Itu satu kalimat aja itu kita akuin, itu kita PD-nya kayak meningkat berkali-kali lipat, Pak. Karena aku nggak mulai dari nol loh, aku udah belasan tahun ngerjalanin ini, pernah berhasil ngedesain rumah itu, pernah itu hotel itu karpetnya pakai punyaku gitu, pernah nggak sih? Ya. Tapi bukan bangga masa lalu, bukan kejayaan masa lalu, itu kita nggak present, itu tuh pas di masa lalu udah lewat. Yang mau kita akses adalah rasanya. Oh rasanya menang tuh dulu gini tuh, rasanya berhasil tuh dulu gini tuh. Karena kenapa? Kalau kita sekarang perasaan yang kita jaga, perasaan nggak berhasil, perasaan kalah, perasaan gagalnya, ini bisa teramplify loh. Dan yang terjadi makin nggak enak, makin susah, makin terus ketika ketemu orang lagi susah juga, ketika diskusi gitu kayak yang itu serem sih. Jadi kalau bisa malah rumus paling sederhana tadi, list semua keberhasilan 150, 100 apa pernah berhasil ngerjain PR bahasa Indonesia di kelas, dipuji guru, tulis aja nggak apa-apa. Tapi ketika kita akses perasaannya, ternyata banyak banget loh kita berhasil menang dalam hidup kita. Dan ketika itu diakses tuh minimal jadi kayak ada karakter yang kita perkuat lah. Kita adalah orang yang berhasil, kita adalah orang yang menang, kita orang yang beruntung, kita orang yang sering berhasil gitu kan. Itu kan kayak kita nginstal satu hal gitu. Yang kedua, tadi Pak, coba kirim surat lah ke orang-orang yang membantu kita bersyukur gitu, berterima kasih gitu. Kalau dalam agama Islam kan barang siapa bersyukur tambah gitu. Nah itu mungkin menarik. Justru kita lagi jatuh-jatuhnya malah bersyukur ke orang, berterima kasih ke orang gitu. Oh itu lucu sih. Kan bersyukur itu adalah bersyukur ketika ada cobaan kan. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan bersyukur ya wajar itu harus ya kayak biasa aja wajar. Jadi dua itu aja itu nanti menjalani hari lebih enak sih. Karena kalau enggak otak kita tuh kayak ada anchornya, ada jangkarnya. Kita mau ngelakuin sesuatu ingat gagalnya kemarin, mau ngelakuin sesuatu ingat orang yang kemarin, mau ngelakuin sesuatu ingat kejadian yang kemarin. Yang nggak enak tadi, kejadian nggak enak, orang kayak nggak enak atau gagal yang nggak enak tadi. Kemungkinan besar yang kita lakukan ini gagal lagi. Logika perasaan, kalau pakai kalau hukum vibrasi, kebayang ya, masuk akal ya? Jadi yang perlu kita jaga itunya sih. Makanya sebenarnya kalau ngomongin, ini riset juga. Tadi ngomongin culture perusahaan itu apa? Culture perusahaannya Mas Dimas apa? Spiritual, happiness, integrity sama profesional. Oke, profesional, good. Mas Yogi? Culture-nya happy, kreatif, sama yang terakhir no excuse. Oke, good. Jadi itu culture perusahaan. Tapi menariknya, ternyata culture perusahaan itu 80% kalau mau dibilang culture perusahaan itu apa, itu adalah foundernya, CEO-nya. Jadi semua yang tertulis terpampang itu cuma tulisan, tapi yang dibilang culture itu adalah si owner, founder, CEO itu loh. Jadi kita mau tulis ini happy, tapi kalau CEO-nya atau foundernya tadi nggak happy,
perusahaannya nggak mungkin happy. Kebayang nggak? Ini riset loh, 80% culture itu adalah founder, owner atau CEO. Yang mungkin pernah ngerasa perusahaan lama atau kalau biar gampang birokrasi ya, misalnya wali kota atau gubernur atau kantor kalau kedutaan itu duta besar gitu atau apapun kementerian, menteri gitu. Menteri ganti nggak culture tuh, apa gubernur ganti nggak culture ya. Padahal itu sistem yang sangat jelas loh istilahnya dalam konteks birokrasi, PNS, golongan. Tapi culture tuh bisa berubah ketika yang atasnya berubah. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan adalah sebenarnya me company. Me itu adalah the sole authority of yang paling atas tadi. Jadi Apple tambahin 30 tahun bisa hilang juga. Menurutku ya. Sekarang kalau Apple fanboy gitu, Apple fanboy itu kayak aku 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan terus gitu kayak mau iPad-nya, mau MacBook-nya, mau iMac-nya gitu. Tapi dari zaman 2016, 17 sudah mulai kerasa. Kayak ini aja kan agak emosi ya, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 kayak sama semua, gak ada kayak nggak kayak dulu kan, tiap keluar kan si Steve Jobs tuh kayak wow gitu ini kasih. Aku nggak bilang 10 tahun lagi bangkrut enggak, tapi 30 tahun lagi kayaknya berat bahaya nih gitu lah. Jadi Facebook malah menurutku akan gila-gilaan. Dia orang-orang ini soalnya dia apa ya, obsessionnya gede banget. Bahkan kalau kita bilang yang menguasai dunia apa sosmed sebenarnya masih Facebook kan, karena si WA yang punya dia, Instagram yang punya dia dan seterusnya gitu kan. Sekarang dia mau menguasai dunia metaverse. Anyway, poinnya adalah gini Pak, siapa saya siapa, saya lagi merasa apa, itu akan terjadi di resultnya nanti. Jadi kemarin dibilang sih, gimana cara biar tim dengerin kita gitu ya. Nggak akan pernah dengerin tim kita, anak kita nggak akan pernah dengerin kita sama sekali apapun. Mau kita ngomong 3-4 jam pasti cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan kan. Mereka cuma mau ngelakuin yang mereka lihat gitu lah. Kayak kalau kita nggak mungkin nyuruh mereka datang pagi kalau kitanya nggak datang pagi gitu. Karena lah kita nggak bisa nyuruh dia nggak main gadget kalau kita sambil main gadget kan nyuruhnya gitu. Kebayang nggak sih? Kamu bisa main gadget nyuruhnya sambil main gadget gitu. Gak bisa contoh, udah sore mandi gitu, bapak, dia tahu bapaknya belum mandi nih gitu. Gak bisa kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kayak, yuk kita bikin tim pemenang atau kita, yuk kita bangkit lagi. Tapi kalau kita mentalnya belum beres, orang nggak bisa transfer kita itu. Kan transfer keyakinan, kayak transfer saldo gitu. Kalau saldo kita 10 juta ya bisa transfer 10 juta. Kalau kita nggak punya keyakinan nggak bisa transfer keyakinan. Kita nggak bahagia nggak bisa transfer kebahagiaan gitu. Jadi menurutku kalau mau bangkit justru malah harus punya spiritnya, punya satu jurus sih menurutku. Jurusnya apapun, jurus pasar itu juga jurus loh. Tapi pasarnya 100%, surrendernya 100%. Jadi tapi kalau nanggung-nanggung gitu, itu bukan jurus gitu. Ngotot pagi siang malam juga 100% itu bisa gitu. Yang nggak jadi itu gini loh, misalnya contoh. Aku ngotot kerja pagi siang malam untuk sukses, tapi aku masih ngerasa kayak misalnya tadi, aku ninggalin keluarga nih, apa istri di rumah nggak seneng lihat aku pulang malam gitu, kayak kebayang nggak? Itu nggak bisa kalau nggak digituin, nggak selaras gitu loh. Sama yaudah aku pasrah aja, tapi kita mikir, kalau aku gini gimana maju, nah itu kayak mending milih satu jurus terus kayak gitu. Pakai jurus aku datengin rumah kantor satu-satu, ngetok nawarin karpet ya itu jurus juga. Ngakuin terus selama 3 tahun ya jadi sales door to door terhebat ya. Sekarang kita sambil belajar kan, cara ngetoknya gini, janjiannya gini, bikin proposalnya gini, didesain ulang, diperbaiki, biar orang dia tahu lagi kayaknya. Tapi jurusnya satu sih. Aku kalau bikin perusahaan pasti cuma satu jurus ya.
ada yang jurusnya digital marketing misalnya Facebook Ads, ya udah dia pasti Facebook Ads, budgetnya gede gila-gilaan gitu. Ada yang pakai misalnya jalur reseller gitu, keagenan, distributor, reseller semua, kita nggak jual ecer gitu. Ada yang jurusnya misalnya wow service, ya bener-bener udah nggak iklan, wow service terus, pokoknya fokusnya service gitu lah. Tapi yang galau kan gitu ya, kalau misalnya kita buka bisnis offline terus ngerasa kayak ini harus online, atau kita online kayak kita harus punya store offline gitu, atau misalnya kita pakai jalur distribusi kayaknya kita harus jual ecer juga gitu, atau kita ecer kayaknya kita harus nyari reseller, kayak nggak mantap gitu. Akhirnya nggak ada akumulasi skill, kemantapan dan lain-lain, akhirnya nggak jadi jago. Menurutku kalau bisa milih satu, kerjain 3 tahun ke depan ya jadi sih pasti satu gitu. Mungkin pas aku sederhananya karena ada 2, ada properti sama karpet gitu kan. Jadi ini yang mana dulu nih yang mau diurus, yang mana dulu mau digarap, yang mana dulu mau dibangkitin gitu dan seterusnya. Menurutku ya pribadi, bisnis itu cuma boleh satu, investasi boleh banyak. Bisnisnya yang dilakukan business gitu kan, kita business kayak aktivitas pagi sampai sore, pagi sampai malamnya gitu, sampai atau apapunnya tuh kayak cuma bisa satu. Tapi kalau investasi itu boleh banyak gitu. Atau paling gampang jadi direktur utama itu cuma boleh satu, yang lainnya harus jadi komisaris gitu. Karena kalau disederhanain gitu. Jadi aku banyak perusahaan ke kantor pun nggak pernah, kalau yang aku nggak aktif nggak pernah ke sana kantor, ya nggak bisa juga, mau ngapain juga gitu. Mereka pasti lebih pintar dari aku karena mereka ngerjain tiap hari bertahun-tahun, masa aku yang datang kayak 6 bulan sekali mau ngajarin apa gitu kan. Ya kalau kumpul pun ya cuma kayak gini, makan, kita sharing gitu udah, ketawa-tawa. Tapi kalau bisnis mereka jauh lebih jago pasti. Tapi kalau yang di tempat aku aktif ya aku aktif banget gitu sih, kayak ya itu yang mungkin orang belum begitu memahami ya, banyak bisnis itu bukan berarti banyak kesibukan harusnya. Atau milih, aku jago banget marketing, aku bisnis banyak tapi fokus di marketingnya aja. Atau misalnya aku jago banget teknologi, aku bisnis beberapa tapi fokusnya bantu teknologinya gitu. Atau aku jago keuangan, pokoknya aku cuma ngontrol keuangan, karena aku jago keuangannya gitu. Itu menurutku bisa lebih sustain ya kita bangun sesuatu. Dan ini paling susah sih milih satu sama stop doing list gitu. Ini kan aku kenal beberapa teman-teman yang bisnisnya ganti-ganti atau nambah-nambah gitu, itu kayak agak-agak challenging sebenarnya nanti kalau bagi waktu Mas Rizky ya. Mention challenging. Jarang sih menurutku yang punya bisnis banyak tapi ngurus semua gitu ya. Yang diurus biasanya cuma satu, yang lainnya kayak invest, komisaris gitu. Ada nggak yang bisa ngurus bisnis banyak, jalan semua? Ada, tapi sangat sedikit. Kenapa? Kalau misalnya Mas ada yang dunia konveksi misalnya, dia kan untuk konveksi itu butuh kayak kenal konveksi, mesin jahit itu kayak apa, benang itu gimana, kain, pabriknya, suppliernya, customernya, fashion, dunia industri dan seterusnya, panjang bertahun-tahun. Pindah kuliner ganti lagi loh, kenal sama supplier berasnya, gandumnya gitu tuh kan, atau sense-nya lah gitu. Jadi